Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan kita pada buku kitab Adab Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masih membahas bab 135, masalah akhlak yang mulia dan bagaimana perangai, karakter atau bahasa agama kita, akhlak yang mulia dan baik ini akan menjadi sesuatu atau amal soleh yang paling berat di timbangan amal pada hari kiamat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pagi ini dengan hadis nomor 273. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ajlan, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Salih As-Samman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kandungan hadis ini disebutkan Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama yang masyhur, mengatakan yang termasuk akhlak mulia adalah kesolehan. Semua perbuatan baik, ketaatan, kebajikan, muru'ah itu menjaga kesucian hubungan sama Allah, ihsan, berbuat kebaikan yang maksimal dan adil. Dengan semua inilah Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya, yakni menyampaikan akhir kesempurnaannya. Karena sungguhnya kesempurnaan akhlak dengan seluruh keutuhannya hanya terdapat dalam agama Islam. Saya lebih dalam merincikan masalah hadis ini dengan izin Allah SWT. Nabi SAW bukanlah satu-satunya utusan Allah. Sebelum beliau sudah banyak utusan Allah. Bahkan beliau sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, sesungguhnya nabi-nabi itu diutus oleh Allah 124.000 orang, diantaranya 313 rasul. Jadi jumlahnya sangat banyak. Dan kita ini sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Jadi tidak semuanya kita tahu kisahnya, tapi 25 nabi dan rasul ini. Nah, dari semua nabi-nabi ini mereka menjalankan agama yang satu, yaitu Islam. Enggak ada agama baru. Agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini bukan agama baru. Cuma satu agama Allah turunkan dari langit dan perintahkan sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Enggak ada agama baru. Terbukti bahwasanya agama semua nabi-nabi satu adalah sabda Nabi SAW yang merincikan masalah itu. Kata beliau, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat bagus, kokoh, dan setiap orang keliling di rumah itu mereka akan terkagum-kagum. Jadi mereka semua kagum melihat bangunan ini sangat bagus, tinggal satu batu bata saja. Dan mereka berkata satu sama yang lain, andai saja satu batu bata ini dipasang, sempurnalah bangunan ini. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah akulah satu batu bata itu. Maknanya beliau bukan membawa ajaran baru. Ini Islam sudah ada sebelumnya. Agama nabi-nabi semuanya satu. Isa, Musa, Ibrahim dan semua nabi-nabi, Yunus, Saleh, Shu'aib, Nuh, Idris, semuanya Islam. Enggak ada agama lain. Hanya memang perbedaannya di syariat, hukum-hukum yang Allah terapkan. Nabi adalah seseorang yang Allah utus tidak membawa ajaran baru, hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia membawa syariat baru, tapi agamanya tetap sama Islam. Hukum-hukumnya saja. Membawa syariat baru yang menghapus syariat sebelumnya.
Jadi agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW sama Islam, cuma beda di syariat. Isi Injil Taurat ada beberapa hukum yang dihapus dalam Injil, Allah ubah sesuai dengan kehendaknya yang maha kuasa. Isi juga Al-Quran ada yang menyambung isi-isi Taurat dan Injil, ada juga yang menghapusnya, tetapi induknya adalah agama Islam. Makanya orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa, sebelum datang nabi-nabi dan atau datang Rasul setelah Musa alaihissalam, dikatakan Muslim dan mereka masuk surga. Kita nanti insya Allah meninggal dalam keadaan iman dengan izin Allah SWT. Kita akan bertemu dengan orang-orang beriman sebelum kita. Mereka adalah Muslim, pengikut para nabi-nabi, gitu kan? Sampai nanti ada Rasul yang datang, misalnya Musa dengan Isa. Musa Rasul, Isa Rasul. Nah, fase sebelum datang Rasul Isa, maka syariat yang diterapkan adalah syariatnya Nabi Musa. Tapi dengan datangnya Isa membawa kitab Injil, menghapus syariat Nabi Musa. Tapi tetap harus diyakini ada Nabi namanya Musa, ada kitab namanya Taurat. Tapi dengan datangnya Injil tidak berlaku lagi hukum-hukum yang ada pada Taurat. Tapi jangan lupa, agama mereka satu, Islam. Ini perlu digarisbawahi, gitu kan? Sebenarnya istilah Yahudi dan Nasrani itu bukan agama. Agama Nabi-Nabi adalah Islam. Itu perlu digarisbawahi. Maka Nabi SAW membawa agama ya, bukan agama baru, hanya memang syariatnya yang berbeda. Waktu Nabi SAW datang membawa Al-Quran, maka Al-Quran ya, menghapus hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil, sekaligus juga tilawahnya sudah tidak ada lagi pahalanya. Kita biar baca Taurat Injil sekarang sudah nggak ada pahala. Beda di zaman Rasulnya masih ada. Karena sudah datang Rasul yang terakhir Muhammad SAW, maka yang berpahala hanya Al-Quran, hukum yang diterapkan hanya Al-Quran, tetapi tetap induk agamanya Islam ya, seperti itulah. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Aku diutus tidak lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Maksudnya semua yang disampaikan oleh nabi-nabi dan saudara-saudaraku sebelumku yang baik-baik akhlak itu, aku ini datang cuma menyempurnakannya, tidak bawa ajaran baru gitu. Ya, jadi malu semua nabi-nabi ajarin, bakti sama orang tua semua nabi-nabi ajarin. Ya, jenguk orang sakit semua nabi-nabi ajarin. Semuanya kebaikan, semua keburukan dalam agama, misalnya dusta, menipu, gunjing, fitnah yang Bapak Ibu sering dengar dari para dai-dai kita sekarang, ini bukan ajaran baru. Dari semua nabi-nabi sama nyampaikan. Penyambung lidahnya para nabi-nabi, sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa menyambutkan yang sama. Ya, makanya ini ya, kata Nabi SAW, termasuk sunnah-sunnah Nabi yang turun-temurun adalah beliau menyebutkan siwak, ya. Terus beliau menyebutkan juga menikah, ya. Ini sunnah-sunnah Nabi, menggunakan minyak wangi, begitu disebutkan dalam hadis, gitu kan. Berarti memang bukan ajaran, bukan agama baru, tapi syariat yang memang ada yang diubah, ada juga yang dipertahankan, seperti itulah. Jadi akhlak-akhlak yang baik ini bukan baru diajarkan di dalam Al-Quran, tapi sudah ada sebelumnya. Contoh misalnya, teman-teman kalau baca surah Luqman. Luqman ini siapa? Orang yang hidup jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan ada wasiatnya untuk anaknya. Tidak boleh sombong, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nasihatkan sama dia. Dan itu turun-temurun didatangkan, dijalankan. Dan Al-Quran masih membenarkan itu. Ya, Nabi SAW masih mengajarkan dan menjadi syariat Allah SWT, dan sampai sekarang wasiat Luqman kita disuruh sampaikan. Seperti itulah kurang lebih, gitu kan? Maka ini yang perlu difahami. Berarti Nabi SAW pada saat membahasakan ini, aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak, maknanya adalah semua yang sudah disampaikan saudara-saudaraku Nabi sebelumku, aku akan datang menyempurnakan itu dan mengingatkan kembali. Ini loh keutamaannya senyum, keutamaannya dermawan, keutamaannya bakti sama orang tua, gini-gini seterusnya. Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang supaya tidak merusak dan mencoreng akhlak yang mulia juga sama. Nabi SAW melanjutkan itu. Seperti itulah. Hadis selanjutnya nomor 274. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman fa idza kana ithman kana ab'ada an-nas minhu
وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا. Termasuk akhlak yang mulia Nabi SAW ini yang seharusnya melekat dalam diri setiap muslim. Kita akan bacakan. Terjemahannya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Selama itu bukan dosa. Kalau ada pilihannya, ini atau ini ya Rasulullah, maka Nabi pilih yang paling mudah, supaya mudah untuk diamalkan. Selama bukan dosa. Jika itu dosa, maka beliau SAW adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah SAW tidak dendam atau balas dendam untuk dirinya sendiri. Walaupun orang sudah sakiti, beliau tidak dendam. Kecuali jika kesucian Allah Ta'ala dilanggar. Kalau sudah sampai hukum Allah dicoreng, namanya Allah dirusak, barulah Nabi SAW pada saat itu marah, ya, balas dendam karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Quran dicoreng, hukum-hukum Allah ditolak, barulah Nabi SAW memerangi mereka. Kalau masalah hak beliau pribadi, nggak ada urusannya. Nabi SAW termasuk orang yang memiliki sifat lapang dada yang luar biasa, memaafkan semua orang yang berbuat salah dengan beliau alaihissalam. Gitu kan. Kita baca dulu kandungan hadis yang ditulis di sini, baru kita syarah atau jelaskan lebih jauh. Kandungan hadis yang pertama, Islam merupakan agama yang porosnya adalah kemudahan dan menyingkirkan kesulitan. Artinya agama ini mudah. Islam ya sangat menekankan semua penganutnya agar mendahulukan mana yang lebih mudah buat kita. Kita lagi safar misalnya. Dalam safar itu kita merasa kesulitan untuk sholat itmam, menyempurnakan sholat, ya, karena mungkin perjalanan segala macam. Islam datang dengan kemudahan, jamaklah, qasarlah, sebagai rukhsah, kemudahan. Lagi safar, puasa Ramadan wajib, masih bisa diganti dengan hari yang lain, gitu kan. Wanita lagi haid, punya halangan, setiap saat dia harus membersihkan kemaluannya atau rahimnya, gitu kan, di kamar mandi, maka dimudahkan, tidak ada sholat, tidak ada puasa bagi mereka, dan seterusnya. Kemudahan datang. Zakat setahun sekali bagi yang mampu, haji juga bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Saya pernah jelaskan Islam ini sangat mudah, ya, kelima rukunnya semuanya mudah. Dan kalau ini diyakini, diamalkan, cukup untuk jadi tiket masuk ke dalam surga. Syahadat semua orang bisa ucapin. Ada seseorang datang mau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam, selesai, meninggal, masuk surga, gitu kan. Urusan dia, masalah dia ikhlas atau tidak kepada Allah SWT, tapi secara zahir hukum syar'i menjelaskan dia masuk surga. Salat sehari 5 waktu, pernah kita jelaskan itu. Satu hari kita punya 24 jam. Kalau kita kasih hitungan menit salat per salatnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit, berarti 50 menit. Kita masih punya waktu selain itu 23 jam plus 10 menit. Anggap 1 jam lah salat itu. Maka berarti kita masih punya 23 jam. Ini kita bicara wajibnya saja. Zakat setahun sekali bagi yang mampu saja, memenuhi syarat. Ada haul masa setahun, ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Kalau nggak sampai, nggak ada zakat. Puasa Ramadan setelah 11 bulan kita gunakan tubuh kita untuk makan, minum, segala macam, butuh diservis. Sebulan untuk memperbaharui kerusakan yang terjadi selama 11 bulan. Ya kita makan pedas, ya dingin, ya panas, segala macam, tidak kenal waktu, tidak kenal kebersihannya, maka 1 bulan diservis, ya. Sebulan dalam 1 tahun. Dan haji yang terakhir itu sekali seumur hidup bagi yang mampu juga. Gak ada yang berat dalam agama. Apanya yang berat? Saya pernah jelaskan itu. Ada orang Badui datang masuk Islam di tangan Nabi SAW, dan dia menanyakan kepada Nabi tentang 5 rukun Islam. Setelah Nabi jelaskan, dia mengatakan, apa yang saya dapat ya Rasulullah kalau saya mengamalkan kelima rukun Islam itu? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan menambah dan mengurangi. Lalu keluar dari masjid, ini saja saya kerjakan. Saya enggak kerjakan sunnah pun, dia enggak niat untuk kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat ahli surga, lihat orang ini. Agama mudah, ad-din yusr, jangan dipersulit, ya. Kata Nabi SAW, yassiru wala tu'assiru, mudahkan agama dan jangan persulit, gitu kan. Wabashiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira dan jangan membuat orang lari. Maknanya adalah
kalau kau ingin motivasi orang lain berbuat kebaikan, selalu berikan janji-janji. Misal gini, ada orang kita mau motivasi sholat, yang kita nasihati adalah kita jelaskan kepada dia keutamaan sholat. Kalau dia sholat dia dapat apa sih? Jangan langsung datangkan ancaman. Kalau kau nggak sholat masuk neraka. Kalau kau nggak puasa dibakar nanti begini dan begitu. Orang sudah lari duluan. Gitu. Tetapi motivasi, keutamaan. Bahkan Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dai. Nabi kirim ke Yaman. Nabi nasihati, hai Mu'adz, kau akan datangi ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang pertama kau dakwahi, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kalau mereka terima itu dari kamu, baru kamu sampaikan sehari semalam Allah perintahkan mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka terima itu darimu, ya ini bahasa kalau mereka terima, ini adalah tahapannya. Baru kau sampaikan bahwasanya orang kaya mereka mengeluarkan harta yang lebih dari mereka, zakat, yang diberikan kepada orang miskin mereka. Kalau mereka terima itu, sampaikan mereka diperintahkan puasa Ramadan setahun sekali. Kalau mereka terima itu, bahasakan kalau mereka diperintahkan ke rumah Allah, Baitullah, Ka'bah, itu haji sekali seumur hidup. Dan hati-hati hai Mu'adz setelah itu, dari menyentuh harta-harta terbaik mereka. Jangan kau tunggangi agama untuk ngambil duit mereka, gitu kan? Dan hati-hatilah juga dengan dakwanya atau doanya orang-orang terzalimi, karena enggak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW sampaikan tahapan-tahapan tersebut. Di dalam Al-Quran juga pengharaman khamr itu melalui proses. Dulu orang-orang Arab ini menjadikan khamr, minuman keras itu seperti air putih. Kalau tiba-tiba Allah turunkan ayat haram, enggak boleh, mungkin orang tidak bisa tinggalkan. Sampai pernah turun ayat dan masih berlaku sekarang secara tilawah, tidak lagi hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayat. Hai orang beriman, jangan kalian salat sementara kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Itu di awal-awal Islam belum haram khamr itu. Cuma enggak boleh salat mabuk. Artinya di luar salat boleh mabuk. Akhirnya ada sahabat-sahabat mabuk dulu baru ke masjid, jadi sempoyongan ke masjid. Oh ya, akhirnya kadang-kadang bacaannya jadi ngawur. Kan Allah bilang, hai orang, turunlah ayat, hai orang beriman, jangan kalian sholat sementara mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Berarti masih belum haram, gitu kan? Kalau di luar sholat. Akhirnya karena banyaknya orang tetap mabuk ke masjid segala macam, Allah turunkan Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan fajtanibuh. Al-ayat. Sesungguhnya ya judi, khamar, ya ngundi nasib dengan anak-anak panah atau hewan, ya, kemudian menyembelih untuk berhala, semuanya itu najis, kotor, ya, tinggalkanlah. Maka ayat ini menghapus hukum yang tadi sebelumnya. Tapi ayat ini turun sekian tahun setelah hijrah Nabi SAW di Madinah sebagai bentuk tahapan, ya, bentuk tahapan pengharaman. Setelah itu imannya sahabat sudah pada kuat, barulah turun ayat ini dan mereka mengatakan sesungguhnya hari ini telah diharamkan khamar dan dijadikan setara dengan berhala. Barulah sahabat pecahkan kendi-kendi mereka. Andai saja di fase Mekah turun ayat ini, nggak ada yang masuk Islam, karena mereka khamar itu kayak minuman air putih, kemana-mana di kantongnya bawa botol khamar itu. Sampai pernah saya ceritakan kan, yang ada sahabat masuk Islam, orang Badui. Begitu dia masuk Islam, dia gembira. Rupanya tradisi mereka kalau gembira, terima kasih bawa khamar. Dia keliling-keliling Madinah, nggak ada yang jual khamar nih. Maksudnya dia mau buat apa namanya kejutan buat Nabi gitu. Ya, sebagai rasa terima kasih sudah syahadat, mau kasih hadiah khamar gitu. Di Madinah nggak ada karena sudah diharamkan. Dia keluar dari Madinah jauh nyari, rupanya masih ada kota-kota lain yang jual gitu. Dia beli, dibungkus dengan rapi, datang ke masjid. Nabi lagi sama sahabat, ini kalau ada orang masuk masjid ini bawa satu gelas bir, botol, taruh sini. Apa yang Bapak Ibu bilang kira-kira? Ini di pengajian bawa bir gimana? Dengan mereknya segala macam gitu. Dia masuk masjid, sahabat semua heran, dan dia pegang. Ini ya Rasulullah, hadiah sebagai rasa terima kasih. Hadiah buat Nabi khamar. Apa Nabi marah? Enggak, Nabi cuma mengatakan, apa kau belum tahu kalau Islam atau Allah mengharamkan ini? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah telah mengharamkannya. Maka buanglah.
Orang itu nggak pakai banyak nolak, diambil, dipecahin di depan masjid, udah. Tapi kan orang belum paham, gitu kan? Seperti itulah. Dan kita tidak boleh memulai semuanya dengan sangka buruk. Mungkin orang itu belum paham. Banyak kasus terjadi dengan itu dan sudah pernah kita kasih contoh-contohnya. Intinya, salah satu ya poin kelebihan dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah selalu mendahulukan mana yang mudah. Jangan pertemukan bahasa kami ini dengan memudah-mudahkan agama juga. Ya sudahlah, nanti aja saya kapan mampu baru saya puasa. Nanti aja kalau saya lagi mood baru saya sholat. Nggak boleh. Bukan juga begitu maksudnya. Tetapi kalau ada pilihannya, sekarang kayak tadi contoh safar, antara sholat sempurna atau sholat qasar, dipangkas. Ya udah saya qasar aja deh. Kan gitu. Ramadan lagi safar, walaupun pergi umrah di zaman sekarang ada pesawat, tapi ada rukhsah. Tidak boleh salahin orang di sebelah kita lagi makan. Ramadan nih, dosa kamu. Loh dia safar, dia punya hak untuk itu. Silakan. Saya kalau bimbing umrah Ramadan, saya sampaikan ke jamaah saya, kita punya rukhsah. Bagi bapak ibu yang merasa tidak bisa tahan, silakan buka puasa. Karena kan kita berangkat kalau dari sini ke Saudi, dia mundur 4 jam. Ya. Jadi misalnya kita safar dari sini saya pernah safar dari sini, dia transit ke Singapura. Itu mungkin jam 3:30, 4:30 sore. Berangkat ke Singapura dengan transit. Sebenarnya kalau waktu sudah dekat azan. Tapi dia take off sebelum itu, 1 jam sebelumnya. Dia menuju ke Saudi mundur waktunya, 4 jam. Tidak terbenam-benam matahari. Ada orang yang lucu tuh hari buka puasa. Katanya kita ikut waktu Indonesia. Bagaimana bisa? Matahari masih ada. Buka puasa dari mana ini? Jadi akhirnya waktu ada jemaah tanya saya jelasin. Kalau itu alasannya, kita juga diberikan Allah keringanan. Misal kita balik sekarang, kalau kita dari Saudi berangkat. Kalau kita berangkat dari Saudi jam 10 pagi misalnya. Itu udah jam 2 siang waktu Indonesia. Jadi baru berapa jam berangkat sudah azan maghrib. Jadi harusnya bisa difahami seperti itu. Jadi kita tidak boleh menggampang-gampangi, tapi memang kalau kita diberikan opsi pilihan antara ini berat dengan ya ringan, maka kita pilih. Apalagi kalau itu sunnah ya. Kalau kewajiban nggak boleh tentunya. Kewajiban harus kita dahulukan. Ya pernah Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah saya sholat malam, tapi ngantuknya luar biasa. Jadi pada saat itu betul-betul dia capek dari safar, dia ngantuk. Nabi SAW mengatakan tidurlah. Tidur dulu, kemudian baru kamu sholat. Tapi Nabi nggak bilang, tidak usah kamu sholat malam, enggak. Nabi bilang istirahat dulu, baru kemudian kau bangun. Jangan juga tinggalkan, karena keutamanya besar, gitu kan? Seperti itulah. Itu yang dimaksud di sini. Yang kedua disunnahkan mengambil apa yang paling mudah dan yang paling bermanfaat selama tidak haram. Dan ini adalah manhaj atau metode para nabi yang lurus dalam seluruh urusan agama dan dunia. Yang ketiga, anjuran agar memberi maaf, berlemah lembut, menghilangkan gangguan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sini maksudnya memberi maaf, berlemah lembut kalau berhubungan dengan hak kita pribadi. Ya. Saya semalam sempat menjelaskan di kajian dosa-dosa besar. Kalau yang ikutin itu alhamdulillah. Kalau tidak ikutin, walaupun sudah ikutin saya ingatkan kembali, yang belum ikutin tentu saya akan jelaskan. Ada hal yang penting dalam agama kita teman-teman, dan ini hanya ada dalam agama Islam, ya. Luar biasa bagaimana agama ini mengajarkan kita itu. Hadits Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. In asabahu sarra syakar, kalau dia diberikan nikmat dia selalu bersyukur. Bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian, bisa biologis halal, alhamdulillah. Wa in asabahu dharra sabar, kalau dia diberikan cobaan dia bersabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. Memang ini mengagumkan sekali. Maksudnya apa? Sebagaimana kita menikmati dan kita merasa nyaman pada saat kita sedang sehat, maka Islam mengajarkan kita pada saat kita sedang sakit, nikmati juga itu. Bukan disuruh keluh kesah. Karena ini sebuah hal yang pasti partner. Sebagaimana kita sehat, kita satu waktu akan sakit. Sebagaimana kita muda, satu waktu kita akan tua. Sebagaimana kita hidup, satu waktu kita akan mati. Ada dunia, ada akhirat. Ada nikmat, ada cobaan. Dalam Islam, timbangannya ini harus sama. Kalau kita sadar ternyata saya dulu pernah sehat, begitu kita sakit, oh berarti ini sama. Artinya timbangannya sama. Dulu saya nikmati, ini juga saya nikmati. Jadi bukan berkeluh kesah.
Begitu Islam ajarkan. Maka mengagumkan sekali perkata keadaan orang mukmin. Semua keadaannya baik. Semua dia nikmati. Maka menikmati proses cobaan itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Makanya Umar bin Khattab lalu berkata dengan kalimat yang mulia, kalau cobaan sedang datang kepadamu dan kau terima sebagai keputusan Allah itu, maka kau akan dapat pahala, karena itu bentuk cobaan. Kau juga akan mudah melaluinya, karena kita terima itu. Kita bangun tidur flu misalnya, atau kita mau keluar hujan misalnya. Contoh, ada halangan yang kita tidak bisa melakukan apa yang sedang kita inginkan. Kalau kita terima, oh ini keputusan Allah, gitu kan? Maka kita akan dapat pahala, kita akan mudah melaluinya. Kita enjoy saja, kemudian kita juga akan menemukan solusinya. Tapi kalau kau tidak terima itu sebagai cobaan dari Allah, maka kau akan mendapat dosa, karena seakan-akan mengkritik sang pencipta yang memberikan kau cobaan itu. Kemudian yang kedua, kau sulit melaluinya, dan yang ketiga, kau tidak dapat solusinya. Yang mana kita pilih? Tentu yang pertama. Maknanya apa? Kalau kita simpulkan kalimatnya, nikmati cobaanmu sebagaimana kau nikmati nikmatmu, gitu kan? Jadi kalau kita lagi sakit, kita nikmati aja prosesnya. Karena kita mau nggak mau tetap akan berlalu kan. Tapi kalau kita bisa menerima sebagai bentuk cobaan, apalagi kita memahami keutamaannya, khusus orang yang diberikan cobaan itu akan ditumpahkan kepadanya pahala yang tidak bisa lagi dihitung. Kalau sholat ditentukan pahalanya, puasa ditentukan pahalanya. Sampai orang datang cobaannya itu ditumpahkan padanya pahala-pahala yang dia tidak bisa bayangkan, yang sangat banyak. Andai saja kata para ulama, orang-orang yang diberikan cobaan itu menyadari kadar besarnya pahala yang akan dia dapatkan karena perbuatannya itu, karena kesabarannya itu, maka dia berharap seluruh hidupnya cobaan. Maka itu perlu difahami teman-teman sekalian. Jangan hanya karena flu, satu kampung tahu flu. Semua orang disampaikan, saya flu nih, saya flu. Untuk apa? Sabar. Shuraih Al-Qadhi, kecuali kita konsultasi sama dokter, beda. Kalau ada yang tanya kalau sakit gigi, maaf saya lagi sakit gigi. Tapi untuk apa cerita kepada orang? Semuanya orang tahu. Saya jelaskan, Shuraih Al-Qadhi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, itu matanya buta 5 tahun, nggak melihat sama sekali. Rupanya dia lihat ada satu anak muda depannya keluh kesah, baru sedikit cobaannya sudah luar biasa, masalahnya sudah seperti besar sekali. Maka sama Shuraih dipegang, dia bilang, jangan kau mengeluh tentang apa yang sedang menimpamu, karena kamu sedang mengeluhkan Tuhanmu yang sedang menentukan keputusan itu. Lalu dia dekatkan mukanya, dia bilang, kau lihat mata saya ini, ditunjuk matanya, ini sudah 5 tahun saya nggak lihat, saya nggak pernah keluhkan, dan kau orang yang termasuk saya sampaikan tentang kejadian ini untuk kau sabar gitu. Menikmati proses itu penting ya, karena kita keluh kesah atau tidak tetap akan dilalui kan gitu. Sekarang kita bangun flu, apakah kita begitu, flu nih terus sembuh? Kan tidak kan, tetap harus kita lalui kan. Sekarang opsinya adalah kita terima ada pahalanya dan hati kita lapang, atau kita keluh kesah, yang mana kita, dan tidak ada pahalanya. Maka lebih baik itu. Nah ini poin yang saya titik beratkan tentang pentingnya kita menikmati itu. Kalau ada cobaan datang, ada satu orang gunjing, fitnah, ambil hak kita, cobaan, pahala sabar hanya akan dirasakan pada saat itu. Andai saja Bapak Ibu sekalian cuman Anda sendiri di muka bumi ini ditipu orang, wajar Anda berontak. Tapi semua orang ditipu. Siapa sih yang tidak pernah ditipu? Mana coba angkat tangan. Saya mau dia gantikan saya pengajian. Ya memang saya nggak pernah ditipu dari kecil sampai besar. Ada orang sini nggak pernah keselio? Nggak pernah sakit kepala? Nggak pernah sakit gigi? Saya dulu pernah lihat ada orang-orang sakit gigi waktu saya masih belasan tahun umur, saya belum sakit gigi. Kok ini orang sakit gigi nggak mau bicara, marah sama orang, masa sih gitu? Masa sampai satu waktu Allah kasih saya sakit gigi. Subhanallah, sudah berusaha sikat gigi sakit juga. Oh ternyata ini gitu loh. Makanya orang jadi mudah emosi segala macam karena memang sakit benar gitu kan. Ternyata bukan cuma dia, bukan cuma saya, semua orang rasakan. Biar Anda jaga gigi Anda, tetap saja ada sakitnya di satu waktu. Saya berapa kali ketemu sama dokter, kenapa nggak hadir di pengajian? Pengajian saya, kenapa? Anak sakit. Oh, dokter sakit juga rumahnya. Karena itu, padahal dia sudah tahu obatnya. Dia kadang-kadang pandu orang itu. Memang seperti itu. Berarti kan semua orang laluin. Kalau kita sendiri ya wajar Anda demo gitu kan.
Tapi ini tidak semuanya orang. Maksudnya adalah kita simpulkan kembali, nikmati proses itu teman-teman. Karena kita nggak nikmati pun tidak sabar, tetap akan harus kita lalui. Kita kalau sabar, kita terima. Statement Umar bin Khattab ini selalu saya jadikan pegangan hidup, subhanallah. Kalau kau terima, kau akan dapat pahala, kau akan mudah lalui, kau juga akan dapat solusinya. Allah kasih kau, fa inna ma'al usri yusra. Pasti nggak ada keraguan. Tapi kalau kau tidak terima, kau akan berdosa. Karena menolak takdir Allah. Allah lagi coba kau sekarang. Karena sebagian ulama salaf, kau harus bisa menerima cobaan Allah sebagaimana kau terima nikmatnya. Baru di situ keimanan mustabil. Kalau kau hanya mau nikmatnya saja, nggak mau cobaannya, ya susah. Allah akan uji itu. Kau akan dapat dosa kalau kau tolak. Kau akan sulit melaluinya karena keluh kesah terus. Kenapa? Jengkel. Akhirnya marah sama bantal, marah sama tembok, marah sama pintu. Karena nggak bisa terima itu, gitu kan? Dan juga tidak dapat solusinya. Allah nggak kasih karena dia tidak menerima itu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi mirip kalau kita lagi mau naik kelas, ya, terus diuji sama sekolah, ikut ujian. Ngapain ada ujian nih, untuk apa marah-marah? Ya sudah, nggak usah, diusir dari sekolah. Orang yang lain semua ikut kok, ngapain kok nggak ikut? Berarti kok tinggal kelas saja, kan gitu. Semua ujian akan menaikkan derajat kita dengan izin Allah SWT. Coba nikmati proses itu. Mulai sekarang tutup mulutnya, jangan keluh kesah. Konsultasi iya, sakit ke dokter. Saya sakit ini, ahlinya, oke. Nggak usah semua orang kita bahasakan, karena akan mengurangi kadar pahalanya. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW itu lebih memilih memaafkan, lebih memilih tidak dendam. Karena bagi beliau, kalaupun ada terjadi, berarti penambahan derajat buat saya, penambahan pahala buat saya. Sudahlah, dia dengan kebodohannya biar aja. Tapi saya nggak usah ikut-ikutan. Karena kalau kapan orang fitnah saya atau gunjing saya balas, dia dosa, saya juga dosa. Rugi benar. Dia udah niat jahat terus kita balas kejahatan juga, ini salah. Seperti itulah. Udah paham belum ini? Benar ya? Ya Allah, saksikan. Saya udah sampein. Yang keempat, para ulama, dai dan hakim diharuskan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia ini. Artinya tidak emosional, ya, lebih tenang. Dia hanya boleh marah kalau sudah hukum Allah dilanggar. Kalau sudah haknya Allah pencipta, itu yang dicontohkan Nabi SAW, baru beliau marah. Saya daripada itu tidak ada sama sekali marahnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi SAW lagi duduk di majelis di masjid, ada satu pendeta Yahudi datang, spontan datang tiba-tiba, langsung imamannya Nabi di kepala ada, melilit di leher beliau, ditarik dari belakang sama dia di masjid. Ya. Tidak kita samakan dengan Nabi SAW, tapi contoh misalnya saya lagi duduk pengajian begini, Bapak Ibu lagi duduk, ada orang nyelonong tiba-tiba masuk, tarik kopiah saya. Marah gak kira-kira? Hah? Sedikit sekali yang dukung saya ini. Yang lain berarti tidak ada yang marah. Gak jadi datang kalau gitu. Saya gak mau datang lagi Kamis depan. Contoh saja, misal orang normal itu, ada orang yang ngajarin kita kebaikan, tiba-tiba dijahati oleh orang, kan gitu. Ini Nabi lagi duduk, imamannya lagi ada di kepala beliau SAW, dan kena lebih kainnya beliau taruh di pundaknya. Ini Yahudi datang nyelonong, orang kafir lagi, bukan orang Muslim. Datang berdiri, nggak duduk, nggak sopan, nggak bicara apa-apa, langsung tarik potongan kainnya Nabi dari belakang dengan keras. Leher Nabi kecekik. Di depannya Nabi ada Umar bin Khattab, ini nggak bisa lihat begitu. Henusin pedang, ya Rasulullah, tinggal perintah, tebas lehernya nih. Nabi SAW kasih isyarat Umar. Lalu Nabi bicara sama orang Yahudi itu, lagi sementara tercekik. Kenapa hei Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Di rupanya Nabi SAW utang sama dia, tapi menggadaikan sesuatu. Ya. Kata Nabi SAW, lagi tercekik, kan belum waktunya, belum jatuh tempo, nggak ada pelanggaran di situ kan, belum jatuh tempo. Dia bilang tidak, saya mau kau bayar sekarang. Dan saya tahu kalian orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Udah mintanya kasar, cekik orang, ngomongnya tidak sopan gitu kan. Nabi SAW lagi duduk, bayangin bagaimana sabarnya beliau. Duduk dengan tenang, beliau mengatakan pada Umar yang ditunjuk, hai Umar, pergi ke Baitul Mal. Bukan ditunjuk sahabat yang lain. Hai Umar, pergi ke Baitul Mal, ambilkan utang saya, kasih ke Yahudi ini. Plus tambahkan nilai yang sama buat dia. Kata Umar, ya Rasulullah, yang awal utang anda, yang satu lagi untuk apa? Hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Maksudnya Nabi, ini kan urusan saya sama dia, ngapain kau marah-marah ini? Saya ada pemimpin di sini, bahasa begitu penjelasannya. Tapi Nabi bilang, kenapa kau, maksudnya seakan-akan kenapa kau langgar nih?
Saya kan tahu, Nabi orang kuat. Nabi kalau mau patahin lehernya Yahudi ini gampang gitu. Orang semua Nabi diberikan kekuatan 10 laki-laki, tapi Nabi ingin memberikan pendidikan. Tambahkan, berikan utang saya dan tambahkan sama nilainya, buat hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Umar ini sambil jalan ke Baitul Mal sambil jengkel sama Yahudi ini. Yahudi ini ada di belakang jalan. Sampai ke Baitul Mal dikemas sama Umar. Umar bukan jengkel sama Nabi, jengkel sama si Yahudi ini. Belum faham kenapa dia lakukan ini. Dikumpul lalu dikasih sama dia. Ini ambillah. Baru waktu mau kumpul yang kedua, Yahudi itu bilang, hai Umar, enggak usah. Kata Umar, bukan urusanmu. Ini perintah Rasulullah SAW. Dia bilang, saya mau tanya Umar, kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak perlu tahu siapa kamu. Marah dia. Lalu dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan. Rupanya namanya ini pendeta Yahudi yang sudah lama dikenal mau masuk Islam. Umar tahu, tapi Umar belum pernah lihat mukanya. Umar berhenti, langsung Umar tanya, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Kenapa kau lakukan itu pada Rasulullah SAW? Kau tahu dia utusan Allah. Dia bilang, hai Umar, kau pikir saya orang gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian, di depan kalian, saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Umar bilang, baik, jelaskan kepada saya, kenapa kau lakukan? Dia bilang, hai Umar, saya menemukan semua ciri kenabian pada Muhammad, kecuali satu. Semua ciri Nabi yang disebutkan dalam Taurat sudah ada, kecuali satu. Ada satu, ghalabat hilmuhu ghadabuh. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Itu tadi saya lakukan sengaja. Mancing emosinya sengaja. Kalau dia betul-betul lolos dari ujian itu, saya masuk Islam. Dan kau perlu tahu, hai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak yang mulia, gitu kan? Jadi begitulah baginda Nabi SAW, bagaimana bermuamalah dengan orang. Kalau masalah hak beliau pribadi, masalah utang piutang, sudahlah, gitu. Memang ini dari awal-awal, tahap awalnya berat. Tapi kalau kita sudah lalui dan kita coba nikmati cobaan, akan tidak ada masalah. Jelas kan ini? Ya Allah, saksikan. Baiklah. Kita sekarang masuk ke tambahan syarahnya. Selain 4 poin yang disampaikan tadi, dikatakan di sini oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah sering kita sampaikan, Nabi SAW menyampaikan hadisnya baik kepada para istri ataupun para sahabatnya, dan ini sebuah poin yang sangat baik bagi suami yang faham agama, mengajarkan pada istrinya, dan bagaimana istri menyampaikan juga hadis tersebut. Dan ini menandakan seorang wanita muslimah boleh menyampaikan agama ini, boleh menjadi dai, ya, gitu kan, menyampaikan. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan tentang Nabi SAW, dan beliau menceritakan, karena tidak semuanya perkataan Nabi yang disampaikan, tapi bisa juga sikap-sikap Nabi yang digambarkan oleh para sahabat. Di antaranya hadis ini. Ini menceritakan tentang sikap Nabi SAW. Sikap yang pertama adalah ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah dikasih 2 pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama bukan dosa. Ini ada beberapa poin yang ulama titik beratkan. Yang pertama, kalau pilihan tersebut bukan kewajiban. Karena kalau kewajiban dari Allah, nggak boleh ada pilihan. Saya sholat sunnah atau sholat wajib, ya. Sudah sholat sunnah aja, nggak bisa. Saya puasa Ramadan atau puasa sunnah, nggak bisa dipertemukan begitu, karena sunnah sama wajib nggak bisa bertemu. Wajib harus, sunnah hukumnya sunnah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi selama bukan kewajiban, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya sunnah sama sunnah, silakan saja. Atau kalau pertemuan antara wajib sama wajib, kayak tadi misalnya antara jamak qasar dengan itmam atau sempurna, ini juga boleh. Jadi bukan pertemuan antara yang lebih rendah atau mufaddal dengan yang afdal, yang lebih afdal, yang lebih baik. Ya, seperti itulah. Ini yang pertama. Yang kedua yang dimaksud di sini adalah semua yang berhubungan dengan pilihan yang memang sifatnya bukan maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan antara zina dengan tidak zina, dan maka sulit, ini tidak bisa ketemu, karena memang dasarnya zina haram, tidak zina adalah perbuatan yang baik. Bukan seperti itu. Jadi harusnya perbuatan-perbuatan sunnah yang dua-duanya baik, cuma tinggal pilih mana yang lebih mudah buat kita. Seperti itulah. Jadi dalam memahami ini juga butuh kepekaan, ya. Imam Ahmad rahimahullah, pernah beliau tidak sholat malam semalam suntuk, itu gara-gara memikirkan sebuah hadis. Waktu ditanya, beliau mengatakan menuntut ilmu lebih afdal daripada qiyamul lail. Kan menuntut ilmu bagi beliau, membahas hadis itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Sholat malam juga sunnah. Tapi di sini beliau mendahulukan itu. Mungkin tidak semua orang faham ini. Orang mungkin berpikir lebih baik sholat tahajud daripada baca buku, ya, baca ilmu agama misalnya. Tapi Imam Ahmad memandangnya berbeda. Seperti itulah. Kalau masih ingat, pernah saya ceritakan kisah yang pada saat Imam Ahmad menziarahi gurunya Imam Syafi'i,
Lalu Imam Syafi'i bilang sama anaknya, belajar baik-baik dari orang ini ilmunya luas. Imam Syafi'i bilang sama anaknya untuk belajar dari Imam Ahmad. Maka saking semangatnya anaknya Imam Syafi'i minta tidur sekamar sama Imam Ahmad. Mau tahu Imam Ahmad ini buat apa saja. Besok pagi tiba-tiba anak Imam Syafi'i datang mengeluh, ayah, anda mengatakan orang ini soleh, tapi saya lihat sendiri depan mata, orang ini tadi malam makannya banyak sekali. Sementara anda mengingatkan kami untuk makan sedikit, gitu. Kenapa dia makan banyak? Ini sudah satu hal yang tercoreng. Yang kedua, dia tidak sholat malam. Setahu saya orang-orang soleh, apalagi kalangan ulama, sholat malam ini sudah bukan waktu, sudah bukan lagi pilihan. Mereka sudah jadikan sebagai rutinitas, gitu kan. Terus yang ketiga, dia sholat subuh ke masjid nggak pakai wudu. Maka Imam Syafi'i melihat ini masalah-masalah besar juga nih. Panggil Imam Ahmad, dipanggil. Hai Ahmad, ini anak saya semalam tidur sama kamu. Dia ada 3 tanggapan nih. Yang pertama, kamu makan banyak katanya semalam. Bisa kamu jelasin? Dia bilang benar. Saya memang semalam waktu anda hidangkan makan, saya makan lebih banyak dari yang sebelumnya. Karena saya mengetahui rezeki anda halal. Maka karena rezeki halal jadi saya makan banyak. Andai saja syubhat atau haram saya tidak akan makan. Karena halal maka saya masukkan banyak halal dalam tubuh saya. Imam Syafi'i balik kepada anaknya, lihat jawabannya. Gitu. Baik, yang kedua, kenapa kau enggak sholat malam? Sholat malam ini memang sunnah, tapi ini adalah orang yang kelas. Sekali berbeliau ulama enggak bakal tinggalin itu. Karena Nabi SAW mengatakan jangan tinggalkan sholat malam, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Maka Imam Ahmad bilang, semalam itu saya lagi memikirkan hadis dan bagaimana mengeluarkan banyak hikmah dan manfaat. Seperti ini kandungan hadis ini. Ini kan harus duduk renungi, oh ternyata kandungannya ini, kandungan supaya ilmunya lebih luas. Semalam suntuk saya pikirkan itu dan saya menemukan menurungi ilmu lebih besar pahalanya daripada sholat malam. Maka kata Imam Syafi'i, lihat bagaimana jawabannya. Berarti bukan tidak mau sholat malam, tapi memang begini ya poinnya. Kalau khusus poin ini, begini memahaminya. Kalau kita sedang menuntut ilmu, apalagi menulis karya tulis atau ingin mengorek sebuah hikmah dari ayat Al-Quran, dari sunnah-sunnah Nabi SAW, memang butuh konsentrasi. Ada teman saya kenal seorang dai, Masya Allah, tulisannya banyak sekali. Saya sampai duduk sama dia. Kalau saya kebanyakan seperti ini, saya sampaikan ceramah, tulisan karya mungkin tidak terlalu banyak, ada tapi tidak banyak. Beliau produktif sekali. Saya tanya, gimana caranya antum nulis buku ini? Dia bilang, ana Ustaz duduk depan lab komputer, nggak berdiri kecuali untuk sholat, tidur dan makan saja. Makan pun istri ana suapin. Rupanya dia dengan duduk depan komputer itu lebih fokus. Jadi lebih cepat tertulis. Kita kalau nulis nih berapa paragraf terus kita pergi makan, keluar kemana, kembali lagi belum tentu idenya sama dengan awal. Seperti itulah kurang lebih. Maka Imam Ahmad seakan-akan mengatakan, saya kalau bergerak sana sini mungkin hikmahnya ini akan hilang. Dia mau ngajarin kepada umat, gitu kan? Seperti itulah. Ini ijtihad beliau, gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kau sholat subuh enggak wudu? Dia bilang, saya tidak tidur semalam suntuk. Jadi wudu sholat isya masih bertahan sampai subuh. Maka untuk apa saya wudu? Maka terjawablah syubhat dari yang ditanyakan oleh anak Imam Syafi'i. Dan ini hukum syar'i memang. Selama kita enggak tidur, enggak buang air besar, enggak buang air kecil, ya, kenapa batal wudu? Bisa saja dipakai kan gitu. Ini sebuah hukum syar'i juga. Begitulah hikmah yang sangat luar biasa bagaimana diambil dari orang-orang yang sudah berilmu ini. Baik, selama itu bukan dosa maka dia bisa saja melakukannya, yang sudah kita jelaskan itu. Potongan selanjutnya, fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau itu adalah dosa, maka Nabi SAW adalah orang yang paling jauh darinya. Artinya memang sifat orang mukmin dan akhlak yang mulia, kalau ada penawaran dosa, yang pertama kita lakukan penolakan. Tolak apapun sifatnya. Mau dari perempuan cantik, laki-laki gagah, ajak zina, enggak, selesai. Was-was syaitan apapun, tidak. Allah larang, selesai. Tawaran proyek ini, dapat ini, untung ini, tapi haram, enggak. Tidak ada negosiasi dalam masalah itu. Bukan cuma teman-teman tidak boleh negosiasi dalam masalah maksiat, tidak boleh negosiasi sama syaitan dalam hal-hal yang mengalihkan kita dari afdal kepada mufaddal saja. Misal contoh, azan. Kita pas mau sholat, syaitan bisikin tuh, masjid depan aja, nanti di rumah saja. Enggak ada negosiasi masalah ini, karena afdalnya kata Nabi SAW, sholat di awal waktu. Azan berhenti sholat, apapun syaitan bisikin tidak mau tahu.
Saya harus masuk masjid sholat. Tidak ada negosiasi. Ada orang miskin, minta. Syaitan akan datang. Gak usah, itu anak pinjaman, masih kuat, apalah was-wasnya. Enggak. Sekarang tugas saya pada saat sedang ada kesempatan ibadah, eksekusi. Bukan negosiasi. Ya udah, sekarang orang ini minta, saya kasih. Belum tentu orang itu masih ada. Mungkin dia sudah meninggal sebentar lagi. Mungkin kita meninggal, mungkin kita nggak punya peluang lagi. Itu jangan disia-siakan. Contoh saja ya, seperti itulah. Jadi harusnya difahami, selama itu bukan dosa, ya, maka kita lakukan. Dan kalau dosa kita jauhi. Dan ini sejauh-jauhnya, tolak. Tugas kita pada saat penawaran dosa sedang datang, sabar. Saya pernah jelaskan sabar itu di 3 poin. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu di majelis ilmu seperti ini, bangun sholat malam lagi ngantuk, bersedekah pada saat kita lagi perlu, itu butuh kesabaran memang. Diikuti dengan keyakinan. Yang kedua, sabar meninggalkan dosa. Kita semua pasti punya peluang berzina. Siapa yang gak punya peluang? Dia tinggal lakukan, dia tinggal angkat telepon, dia tinggal kenalan sama orang, segala macam. Apalagi di zaman kita sangat terbuka. Safar sendiri, tinggal segala macam, masuk di hotel, bisa saja. Tapi pada saat penawaran itu ada, dia tolak, dia sabar di sini. Itu pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma idhamal bala. Balasan itu akan diberikan kadar besarnya sesuai dengan kadar cobaannya. Ya. Orang kalau di Eropa lagi musim salju, kayak sekarang masuk musim dingin misalnya di sana, lagi salju terus tetap ke masjid subuh, beda pahalanya dengan orang di Indonesia yang tidak ada apa-apa terus ke masjid. Itu lebih besar cobaannya gitu kan. Tapi mereka tetap lakukan. Di beberapa negara puasa Ramadannya luar biasa. Antara maghrib ke subuh hanya 3 jam. Jadi mereka puasa selebihnya itu. Bagaimana mereka lakukan itu? Contohnya. Maka pahalanya lebih besar daripada ini semua. Dan ini perlu diketahui, ini sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah sabar dalam cobaan harian. Ini semua bagian daripada syariat Allah SWT. Intinya teman-teman, katakan tidak untuk dosa. Selesai. Insya Allah akan ada diupload oleh teman-teman. Ada khutbah Jumat saya, nanti tolong untuk follow up. Yang kemarin di Makassar, katakan iya untuk halal dan tidak untuk haram. Bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah itu. Halal nikmati sepuas-puasnya, haram jauhi sejauh-jauhnya, kita akan tentram insyaAllah. Kemudian dikatakan potongan ketiganya, "Mantaqama Rasulullah SAW di nafsihi." Dan Nabi SAW tidak pernah balas dendam untuk diri beliau sendiri. Sudah kita berikan contoh tadi bagaimana muamalahnya dengan pendeta Yahudi dan juga yang lainnya. Ya, banyak orang yang bermuamalah dengan Nabi SAW buruk sekali muamalahnya. Orang-orang munafik yang menuduh sembarangan Nabi SAW, ngomong sembarangan. Orang di Mekah main nuduh, lewat Nabi SAW, penyihir, ya. Ini pendusta, ini orang kena jin, apalah segala macam fitnah. Nabi SAW lewat saja. Ya. Mereka ucapan apapun tidak, Nabi tidak pernah balas. Ya. Sampai Nabi SAW pernah lewat, pernah sholat, kemudian dituangkan kotoran untah di kepala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi sujud kepada Allah SWT. Cobaan yang luar biasa gitu. Tapi Nabi SAW tidak balas itu semua. Beliau didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha, lalu Fatimah membersihkan itu sambil menangis. Fatimah mengatakan, apakah kalian berbuat begini kepada ayahku hanya karena beriman kepada Allah? Lalu kemudian Nabi SAW dibersihkan, lalu Nabi jalan. Maka orang-orang Quraisy akhirnya kehabisan ide untuk menyiksa Nabi SAW, untuk mengganggu, karena Nabi SAW tidak pernah balas itu. Dibiarkan saja. Ini penyiksaan terjadi berjalan 13 tahun dari awal fase kenabian di Mekah. Teman-teman tahu, setelah hijrah ke Madinah 8 tahun tepatnya, penyiksaan di Mekah itu berjalan 13 tahun, sampai ada sahabat yang dibunuh depan mata Nabi SAW, disiksa segala macam hal lah. 8 tahun setelah itu terjadi penyerangan ke Mekah, pembebasan kota Mekah, dan luar biasanya 10.000 pasukan dari Madinah itu masuk ke Mekah dengan kekuatan militer. Ini hukum syar'inya, satu kota Mekah jadi budak ini, semua jadi harta rampasan perang. Bebas, Nabi mau suruh bunuh boleh, Nabi mau bebasin boleh. Lalu Nabi SAW kumpulin mereka di Gunung Safa, tempat sa'i, Safa dan Marwah. Di Bukit Safa Nabi kumpulin semua orang Quraisy sebagai tawanan ini. Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan? Artinya ini seakan-akan, bayangkan Bapak Ibu sekalian atau Bapak-Bapak sini, kita menjadi panglima perang. Kita menyerang sebuah lokasi yang dulu ini menyiksa kita, mengganggu, menyiksa. Bahkan rumah Nabi dirampas. Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dirampas oleh kerabatnya sendiri yang dalam keadaan kafir, dijual. Sahabat-sahabatnya banyak dibunuh.
Ya, Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama mati syahid dalam Islam, dibunuh depan mata suaminya Yasir, depan mata anaknya Ammar, dan banyak sekali penyiksaan yang terjadi. Maka orang-orang Quraisy berkata, hai Muhammad, engkau adalah keluarga kami, engkau adalah orang yang paling baik. Dipuji-puji Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku sudah memaafkan kalian. Enggak ada balas dendam pada saat itu. Cuma Nabi SAW meluruskan beberapa konsep yang harus dipahami, karena itu jadi pemahaman mereka. Beliau mengatakan, tapi ketahuilah seluruh tradisi jahiliyah, makan bangkai, menyembelih buat berhala, tawaf telanjang pada saat itu sambil mereka bersiul, gitu kan. Karena di Mekah pada saat itu syaratnya mereka sebarkan waktu itu, kalau mau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, maka dia tawaf telanjang di Ka'bah, di rumah Allah. Semua itu kata Nabi SAW, dan disebutkan beberapa tradisinya ada di bawah telapak kakiku. Sudah nggak ada lagi sekarang. Seperti itulah. Lalu Nabi SAW hancurkan berhala-berhala mereka di depan mereka untuk memberikan penyadaran kalau ini patung dan tidak bermanfaat. Tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW tidak balas kejahatan itu dengan kejahatan. Berapa kali orang munafik sakiti Nabi SAW, dan berapa kali sahabat. Yang paling kental itu adalah Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Selalu mengatakan, ya Rasulullah, perintah saja, kami tebas lehernya. Ini kan penjahat, ya, munafik, ngomong sembarangan semaunya sendiri. Ini yang mengaku Rasulullah tapi begini, ini yang mengaku begini, kenapa suruh kami ini, kenapa begitu dan begini. Di belakang, tapi di depan Nabi nggak ngomong. Kalau Nabi tanya, oh kami cuma bercanda, gitu. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, tebas saja lehernya. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Mau tidak mau mereka sekarang mengaku Muslim. Mereka satu lokasi sama saya, gitu kan. Dan ternyata itu sudah cukup membuat sahabat memahami, oh ternyata ada orang munafik dan begini cara bermuamalah dengan mereka. Potongan terakhir di sini dalam hadis yang kita ambil pelajaran adalah illa an tuntahaka hurmatullahi ta'ala fayantaqima lillahi azza wajal biha. Kecuali satu keadaan kalau sudah haknya Allah dilanggar, barulah Nabi SAW membalas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah. Jadi contoh kasus misalnya waktu di perang Badar, ya, di perang Uhud yang saya ceritakan masalah pedang Nabi SAW yang masyhur. Beliau keluarkan pedang lalu mengatakan, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini. Dalam kota Madinah Nabi lembut sekali sama orang kafir, gak pernah ganggu mereka. Nabi SAW dakwahi mereka baik-baik. Nabi pernah diundang oleh pendeta Yahudi makan, beliau datang. Beliau pernah utang dengan mereka dan kemudian dibayar oleh Nabi SAW, dan banyak hal lah, gitu kan. Nabi SAW suruh kita bermuamalah dengan baik sama mereka. Bahkan beliau mengatakan, man ada dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa menyakiti dhimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, maka aku akan jadi musuhnya hari kiamat. Tapi di medan perang, pada saat mereka sudah keluar memang bawa senjatanya dengan niat ingin memerangi agama Allah, di situ Nabi SAW balas mereka. Karena sudah keluar pakai baju perang. Nah, waktu di Badar atau di perang Uhud ini, Nabi SAW ambil pedangnya lalu mengeluarkan pedangnya. Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Hamzah langsung berdiri, saya Rasulullah, langsung mau ambil. Nabi SAW tarik. Lalu kemudian berdiri lagi, Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri, mau ngambil, mau buru-buru ambil keutamaan itu. Nabi SAW tarik. Nabi tawarkan lagi yang ketiga kali, berdiri si fulan, Mikdad, ya. Mikdad ini dikenal dengan kekuatan 1000 orang laki-laki, gitu kan. Karena suaranya lantang, fisiknya sangat kekar, luar biasa gitu. Saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Terus saja Nabi nolak sampai akhirnya Syammah radhiyallahu anhu, Abu Dujana berdiri lalu mengatakan, ya Rasulullah. Dia tanya, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Ini yang Nabi mau, jangan main ambil aja. Tanya dulu kenapa, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Artinya saatnya sekarang kau membalas karena Allah. Di medan perang berbeda. Seperti itulah. Tapi selain daripada ini, Nabi SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana kebijakan Nabi SAW dalam mengambil keputusan di sini.